Oke, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kamu nonton video ini. Perkenalkan, gue Bang Zai. Gue sekarang ini aktif sebagai penulis, komedi show konsultan, dan juga pembisnis. Itu aja. Rumah sakit jadi bahan pameran orang-orang, ini akan merepotkan kita kalau kita ngelancong cewek kita, gitu kan? Datang ke rumahnya, Pak, mohon izin Pak, saya mau ngajak anak Bapak jalan-jalan. Emang kamu naik apa? Saya cuma naik sepeda Pak. Cuma naik sepeda, nggak berani-beraninya ngajak anak-anak saya jalan. Nggak bisa. Tapi kemarin saya baru dirawat rumah sakit Pak. Wih, keren kamu. Tempat mahal tuh. Setelah itu di generasi pertama itu gue hanya sebagai penulis. Gue ikut kelas-kelasnya doang, tapi nggak berani stand up karena culun kan gue orangnya. Tapi ternyata pada akhirnya gue tahu bahwa stand up comedy itu menampung orang-orang culun kayak gue. Justru itu menjadi karakter, justru itu menjadi hal penunjang dalam pertunjukannya. Nah, karena gue kuat di menulisnya, akhirnya gue mampu untuk bisa memulai panggung pertama gue di bulan April 2012. Oh, ceritain kampungan, lu kampungan. Oke, lu gitu. Namanya Hudzaifa Arif, akrab disapa Bang Zai. Dia adalah salah satu komika asal Depok yang merintis karirnya dari menulis. Pada awal bulan April tahun 2012, Bang Zai mulai memberanikan diri untuk tampil sebagai komika dengan bergabung pada komunitas Stand Up Indo Depok sebagai generasi ketiga. Pada saat itu gue gabung ke Stand Up Indo Depok di generasi ketiga kalau nggak salah. Itu sih perjalanan awalnya gue memulai karir gue di seni pertunjukan, yang pada akhirnya stand up comedy membuka gue ke seni pertunjukan yang lebih luas. Sampai akhirnya gue main film, sampai akhirnya gue siaran radio, dan lain-lain. Gue ini alumni madrasah. Sekolah di madrasah itu enak banget. Buat lo, buat adik-adik lo sekolahin di madrasah aja. Di madrasah itu enak banget. Semua buat yang Islam ya, semuanya pelajarannya itu dibawa-bawanya nuansanya pasti Islami. Sosiologi, biologi semua dibawa ke nuansa Islami. Tapi coba lu bayangin kalau matematika dibawanya ke nuansa Islami. Mungkin nanti ada rumus seperti ini. Jika X plus Y ditambah X kuadrat dikurang X, maka X wajib membayar zakat seharga nilai Y. Suka duka perjalanan karirnya sebagai seorang komika dituturkannya, di mana dirinya hampir diamuk oleh massa yang tidak terima akan materi yang dia bawakan. Tantangan terberat itu memang di angkatan awal, di angkatan gua tuh berat banget karena kan komedi, stand up comedy itu hal yang tidak lazim buat kita dulu. Apalagi stand up comedy itu kan energinya negatif. Stand up comedy itu energinya negatif karena premis kita tuh berangkat dari keresahan. Keresahan itu hampir 80% itu negatif. Kalau lu mau dapat keresahan positif, ya lu harus jadi orang yang well gitu, harus jadi orang kaya, harus jadi orang yang nggak pernah putus cinta segala macam. Padahal sebenarnya keresahan mayoritas kita adalah negatif gitu. Nah, kesulitannya adalah melawan orang-orang yang tidak bisa menerima hal-hal negatif. Gua pernah dikejar-kejar, abis stand up dikejar-kejar sama salah satu ormas Islam sampai keliling Margonda, itu keluar hampir mau digebukin dia. Gara-gara gue bawa beat atau bawa materi tentang gue anak madrasah gitu ya. Memang itu keresahan gue, dan itu literally memang ada ceritanya, dan itu memang keresahan gue yang harusnya bisa diterima. Tapi mungkin karena itu adalah tahun pertama dan orang, siapa sih pernah kepikiran ada orang ngomong, bukan siapa-siapa, tapi ngomong ini negatif, lu siapa gitu. Di Sanggar Jempling Main Kota Bogor, kami juga menyempatkan berdialog dengan teman dekatnya, Hakiki. Karena sering bersama dalam sebuah proyek pantomim, Hakiki akhirnya bergabung dengan Bang Zai dalam studio kesenian Jempling Main. Kenal sama Bang Zai itu sebenarnya bermula dari ada proyek kesenian gitu, karena gue adalah orang yang aktif di kesenian sebagai pelaku kesenian.
Waktu itu Bang Zai memang dia sebagai stand up komedian, kemudian karena gue kuliah sastra juga, Bang Zai juga memang aktif di kesusastraan, juga di pantomim yang kemudian akhirnya kita sekarang tergabung di studio namanya Jempling Mime Studio. Kita bikin bareng-bareng lah sama Bang Zai. Nah dari situlah gue mulai mengenal Bang Zai lebih jauh sebagai latar belakang dia apa aja gitu, sebagai pantomim, sebagai komedian juga, sebagai penulis juga, sebagai pebisnis juga, dan lain-lain lah kira-kira kayak gitu. Salah satu penikmat stand-up komedi, Resvo, dari Universitas Pakuan menyampaikan, kalau menurut gue sih untuk stand up komedi ini gue sangat suka, karena kan stand up komedi dimanapun juga kan dia menghibur lah istilahnya. Apalagi buat gue yang kayak sibuk dengan tugas kan butuh referensi juga buat hiburan. Jadi stand up komedi itu cukup lah buat gue buat nyenengin diri istilahnya itu. Tidak hanya mahasiswa, kami juga sempat mewawancarai salah satu dosen Universitas Pakuan Bogor, Prodi Ilmu Komunikasi, Dini Valdini. Menurut Dini, stand-up komedi juga berguna dalam teknik berbicara di depan umum sebagai pencair suasana. Termasuk, makanya stand-up komedi itu merupakan salah satu materi perkuliahan di mata kuliah saya gitu. Jadi selain nanti kamu bisa pidato, bisa presentasi, bisa menjadi moderator, jadi MC. Nah salah satunya adalah ketika kamu bisa menjadi stand up komedian lah ya, kurang lebih seperti itu. Jokes untuk ice breaking menurut Dini Valdini sering dibutuhkan mencairkan suasana kelas dengan candaan. Kalau di kelas minimal ketika ada momen saya bikin ketawa anak-anak gitu kan ya. Nah itu tuh kan sebenarnya juga saya harus nangkep momen gitu, harus pas timingnya gitu, kapan saya ngelucu. Misalnya ketika saya ngelihat ada mahasiswa yang agak aneh sedikit misalnya gitu ya, apanya bajunya atau apanya, ini gue jadiin bahan bercanda. Nah itu kan sebenarnya bagian dari teknik berbicara di depan umum kayak gitu sih. Apa? Makanya gue suka ngobrol sama tukang jahit. Soalnya banyak bahan. Gua kasih tahu sama lu semuanya deh, kalau uang lu nggak gede-gede amat, dirawat di kelas 3 aja. Di kelas 3 juga enak. Kalau lu udah sembuh, semua pasien bakal kumpul di belakang rumah sakit. Ngapain? Pilok-pilokan. Udah sembuh. Gitu. Triknya salah satunya untuk pemula cuma itu, cobain. Kemudian baru mulai menulis apapun, nggak harus nunggu lucunya, karena komedi itu ada di belakang setelah stand up. Jadi lu harus jangan kebalik. Ketika lu nggak berani berdiri, lu nggak akan dapat komedinya, karena stand up dulu baru komedi. Dari kisah Bang Zai sebagai seorang komika, kita belajar bahwa seni bukan hanya sebuah hiburan, namun bisa menjadi sumber rezeki bagi yang menekuninya. Jadi gua di situ nontonin, belajar segala macem. Tapi pertama kali gua stand up itu di stand up Depok pada saat itu, di 2012 bulan April di stand up Depok. Nggak diulang aja. Jadi gua di situ nontonin, belajar segala macem. Tapi pertama kali gua stand up itu di